الله الذي جعل الشمس ضياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في آيات أخرى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah meraih kehidupan yang barokah menurut Al-Quran. Ayat yang disebutkan di awal khutbah tadi terdapat pada surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menggapai hidup ini dengan hayatan thayyibah. Cukup banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata hayat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita telusuri jumlah kalimat hayat itu sebanding dengan lawan katanya, yaitu maut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh di antara orang-orang yang beriman serta dia kuatkan imannya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Banyak ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah hayatan mubarakah, kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik, yang diawali dengan kebaikan dan berakhir dengan kebaikan, atau yang sering diistilahkan dengan kehidupan yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, menurut ayat ini ada dua hal yang sangat penting kita fahami sebagai orang yang beriman untuk menggapai hidup yang thayyibah tadi. Yang pertama adalah amila sholihan, yaitu amal yang soleh. Tidak ada ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran dengan amalan kasiro atau amal yang banyak. Akan tetapi selalu Allah katakan untuk beramal dan berbuat dengan soleh. Soleh artinya adalah pantas, cocok, sesuai dengan aturan Allah dan baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang sangat populer dan saya yakin kita hafal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Lagi-lagi Allah menyebutkan kata sholihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti akan merasakan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ukurannya adalah soleh. Ukurannya adalah kualitas, bukan kuantitasnya. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, ukuran pertama di sisi Allah itu adalah solehnya.
Salat itu yang paling baik menurut Allah adalah yang soleh. Puasa adalah puasa yang soleh. Haji adalah haji yang soleh dan mabrur. Dan itulah ukuran kebaikan dan kehidupan yang barokah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah katakan wa huwa mu'min, dan dia adalah punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, keyakinan maupun dalam aplikasi dalam kehidupan ini. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh itu harus mampu kita tafsirkan dan kita jabarkan dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya amal soleh itu tidak hanya menyangkut ubudiyah saja atau ibadah mahdhah saja antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus dia buktikan berupa kebaikan terhadap yang lain. Di dalam hadis ada disebutkan sekurang-kurangnya 3 yang harus mampu kita jalin kebaikan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kebaikan antara manusia dengan Rabb-nya atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah antara manusia dengan sesama manusia. Ini pun ada diklasifikasi menjadi 3. Di antara kebaikan yang harus kita jalin dengan sesama manusia, pasti ada orang yang lebih utama yang harus kita jalin komunikasi, yang harus kita jalin kebaikan terhadapnya, yaitu peringkat pertama adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah seorang sahabat yang bernama Syabramah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi wa abi qad matat, afa alayya haqqun alaihima?" Ya Rasulullah, orang tua saya, ibu dan ayah saya sudah wafat. Apakah saya harus berbuat baik dan masih punya kewajiban terhadap mereka berdua? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khisalun arba'. Rasulullah menjawab, 4 kewajibanmu kalau orang tuamu sudah wafat. Yang pertama kata Rasulullah adalah sholli alaihima, solatkan dia. Tapi mayoritas ahli hadis menyebutkan bahwa solat yang dimaksud di sini bukan solat jenazah, apalagi solat hadiah. Akan tetapi yang dimaksud dengan solat di sini adalah berdoa terhadap keduanya. Jadi orang tua kita yang sudah mendahului kita, salah satu kewajiban kita terhadapnya adalah mendoakan dia. Seorang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala hampir menolak doa seorang hamba kalau seandainya dia mendoakan dirinya sendiri tapi dia tidak mendoakan orang tuanya. Betapa besar peranan orang tua dalam kehidupan. Maka Rasulullah mengatakan untuk menggapai keberkahan hidup adalah harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisa kita lihat berbagai fakta dan kenyataan dalam kehidupan ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempunyai kebaikan terhadap orang tuanya, maka dia pasti akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, manakala ada di antara manusia yang suka menyakiti atau tidak berbuat baik kepada orang tuanya, pasti tidak akan dia raih kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan ini. Maka seorang ulama pernah mengatakan bahwa seringlah buat keluar air mata orang tuamu, dan air mata itu adalah air mata yang membahagiakan. Ketika tetesan air mata orang tua itu turun dan keluar dan dia membuat bahagia, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menyertai keberkahan hidup. Sebaliknya, ketika orang tua keluar air matanya tapi air mata penderitaan dan kesedihan, melihat anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka di situ akan turun murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha
terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita betapa kita harus meraih keberkahan hidup ini dengan berbuat baik kepada orang tua. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya dan saya meraih keberkahan hidup." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, utlub Wais al-Qarni." Wahai Umar bin Khattab, tidak usah saya yang mendoakanmu untuk berkah hidupmu, tapi cari seorang hamba Allah di Madinah yang bernama Wais al-Qarni. Umar bin Khattab berangkat dari Mekah ke Madinah hanya mencari seorang hamba Allah yang bernama Wais al-Qarni. Tapi ketika Umar bin Khattab sampai di Madinah, dia melihat Wais al-Qarni bukan sosok manusia yang punya kelebihan yang luar biasa. Dia lihat Wais al-Qarni adalah seorang tukang jahit sepatu. Lalu di dalam hatinya seolah-olah tidak merasa ikhlas untuk minta didoakan oleh Wais al-Qarni. Tapi karena ini perintah Rasulullah, lalu dia bertanya kepada Wais al-Qarni, "Wahai Wais al-Qarni, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk minta kau doakan saya. Apa sesungguhnya kelebihan dan kehebatanmu?" Maka Wais al-Qarni menjawab, "Maaf Tuan, mungkin ada dua perbuatan yang saya lakukan dan jarang dilakukan oleh orang lain. Yang pertama adalah saya pernah menggendong ibu saya untuk melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah." Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, 400 kilo lebih dia gendong ibunya untuk berangkat melaksanakan umroh. Yang kedua, saya lebih daripada 20 tahun saya tidak pernah makan sebelum orang tua saya menyuapkan makanan ke mulutnya. Inilah barangkali yang saya perbuat dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saya. Maka kata Umar bin Khattab, pantaslah Anda dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, bagi kita, terutama generasi-generasi saat ini, harus mampu meraih keberkahan hidup dengan menggapai ridho dari orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kepada siapa lagi harus berbuat baik? Yaitu kepada orang lain. Orang lain ini pun sesungguhnya masih diberikan sekat-sekat. Yang paling utama itu adalah tetangga yang disebut dengan haqqul jiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, seharusnya kaum muslimin dan muslimat harus mengetahui kondisi tetangganya sekurang-kurangnya 40 hari, tahu dia bagaimana kondisi tetangganya. Kemudian yang selanjutnya, siapa lagi yang harus kita jalin kebaikan dalam kehidupan ini, yaitu kepada saudara atau yang disebut dengan dzawil qurba, yaitu keluarga yang ada hubungan darahnya dengan kita. Jangan sampai hadirin rahimakumullah kita menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, akan tetapi dengan keluarga kerabat adalah kita jauhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian dapat kita fahami bahwa sesungguhnya amal soleh itu tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ini disebut di dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dapat meraih dan menggapai hidup yang barokah, masyarakat yang baik, negara yang baik, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.